Oke, contoh yang kedua adalah hitung volume benda pada oktan pertama yang terletak di antara ini dan ini. Contoh yang kedua tadi. Saya crop dulu. Kenapa? Hah? Nggak jadi. Oke, kita lihat. Sekalian nanti saya ingatkan apa yang perlu gitu ya. Ini kenapa ya? Kurang kiri ya. Ini teh. Ya udahlah. Oke, ini contoh yang kedua. Oh, ini udah disebut. Ini gambarnya paraboloida ya. Paraboloida biasa yang seperti itu. Kayak mangkok gitu. Dan ini silinder juga udah disebut. Kita lihat dulu gambarnya. Kalau di integral lipat tuh harus bisa membayangkan bentuk ruangnya ya. Nggak harus persis bentuknya, tapi harus bisa ngelihat mana tutup atasnya, mana dasarnya itu. Untuk bisa merumuskan yang kayak gininya. Kita lihat dulu. Ini kalian udah bisa gambar lah. Ya. Ini kalau yang ini gambarnya hanya ada XY aja, berarti kalau di bidang X, O, Y, gambarnya lingkaran jari-jari 2. Setnya berapa? Setnya nggak muncul, bebas. Setnya tarik, berarti sejajar subuh set. Ke atas, ke bawah. Nah, jadi bayangkan ini ada paraboloida, ada silinder, ruang diantaranya gimana itu ya. Nah itu kita lihat. Ini paraboloidanya udah saya siapkan barusan aja tadi. Paraboloida, ini silindernya. Nah ruang diantaranya ini yang di oktan 1 aja. Soalnya kan hanya yang di oktan 1 ya. Kalau ditanya di oktan 1 dan 2 ya, karena simetri nanti tinggal dihitung separuh aja ya. Jadi kalau kita lihat ini ruangnya berapa besar? Ruangnya kalau mata kita ditaruh di dalam ruangan antara 2 permukaan ini, kalau saya lihat ke atas itu yang mana tutupnya? Yang warna merah ya. Berarti atasnya itu adalah si paraboloida. Yang merah ini, set sama dengan ini. Bawahnya kalau dilihat, ini 1/4 lingkaran ya. Karena hanya di oktan 1 aja. Nah itu pentingnya untuk, kalau bawahnya itu untuk menentukan batas integralnya. Kemudian tinggi dari bawah ke atas itu untuk menentukan fungsi yang diintegralkannya. Oke, ini saya bawa ya. Saya udah bawa, ini ada di sini sebentar. Mana sih? Bukan ini. Saya udah siapkan. Mana? Sorry. Ini saya copy aja dulu. Ctrl C ke sini. Ctrl V. Aduh, gambarnya gede sekali. Kita pendekin dikit lah. Oke. Ini pendekin lagi sedikit. Nah, jadi kalau matanya ditaruh di ruangannya, mata saya taruh di ruangan ini, saya lihat ke atas, oh nembus yang merah di sini. Ke bawah, ini bawahnya. Jadi kita lihat di sini, saya mau ngurusin dulu batas integralnya. Jadi alas dari ruang tersebut tuh ruang antara paraboloida dan silinder adalah, nih kalau digambar,
Kalau digambar, ini X, ini Y, itu adalah grafik ini ya. Daerah ini nih. Nah, itu. Yaitu tak lain adalah lingkaran jari-jari 2. Ini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Tapi semua ya, ini alasnya. Ini 2, ini 2. Itu alasnya. Oke. Kita urusin dulu alasnya untuk batas integralnya. Alasnya ini kan nanti harus menjadi integral lipat 2. Jadi harus saya nyatakan dulu dia daerahnya. Ini sebut alasnya adalah S gitu namakannya. S. Maka si S ini harus kita nyatakan himpunannya. Apa nih? Harus bisa menyatakan sebagai X sederhana atau Y sederhana. Nah, untuk itu referensinya gini. Pilih salah satu dulu konstan, satunya lagi nanti fungsi. Saya pengen yang konstannya yang X. Nggak selalu bisa ya, nggak selalu bisa. Kalau nanti saya pilih batas yang konstannya X, kok Y-nya nggak bisa dirumuskan? Balik. Y-nya yang dibikin konstan. Kalau ini dua-duanya bisa, mau yang mana aja. Oke, pilih dulu batas X-nya. Pilih batas X-nya dari yang paling kecil sampai paling besar X-nya. Yaitu dari 0, X-nya 2 gitu ya. Hati-hati Y-nya jangan nulis gini. 0,2 juga. Kalau begitu nanti daerahnya menjadi persegi panjang. X-nya 0,2, Y-nya 0,2. Enggak Y-nya. Y-nya tidak bebas. Nih, kita harus rumuskan. Kita lihat batasnya tadi adalah lingkaran ini batasnya. Jadi saya rumuskan dari sini. Pakai warna biru. Y kuadrat sama dengan 4 min X kuadrat. Y sama dengan plus min akar 4 min X kuadrat. Gitu. Ya. Tapi saya kan tadi pakainya yang di oktan 1, jadi hanya yang plus. Yang dipakai Y sama dengan akar 4 min X kuadrat. Gitu ya. Nah, menentukan batasnya gini. Setelah X-nya tadi dipilih konstan, kita total di sini. Total di dalam daerahnya. Lihat Y-nya, kalau lihat Y, lihat tegak. Karena kan Y itu yang tegak. Y-nya paling kecil berapa, paling besar berapa. Paling kecil yang bawah Y-nya 0. Atasnya fungsi ini. Ya, lingkaran tadi. Akar 4 min X kuadrat. Gitu. Merumuskan sebagai daerah. Ini apa? X sederhana atau Y sederhana? Y sederhana, Y-nya dibatasi fungsi. Buat apa? Buat ngitung nanti volumenya, batasnya. Jadi nanti volume integral yang batasnya fungsi harus duluan. Yang konstan belakangan, ini belum tahu, ini harus D apa? DY, karena batas Y kan. Yang itu, DX. Nah, ini itu diisi tingginya ini. Tingginya berapa nih? Tingginya itu kan dari bidang XOY sampai yang merah. Yang merah tingginya berapa? Kita lihat yang merah kan ini. Ya, FXY. Atau set yang ini. Jadi tingginya adalah yang atas dikurangi yang bawah. Setnya ya, setnya. Set yang atas kurang set yang atas ini
Bawahnya setnya 0. Jadi ini tinggal X kuadrat ditambah Y kuadrat. Gitu. Sisanya tinggal dihitung. Nah, kalau nomor C kan kesukarannya biasanya di situ. Nanti kalau nggak bisa merumuskan ya ke bawahnya kacau. Coba dilihat dulu, kalau ada pertanyaan silahkan. Silahkan ditanya. Nah, tinggal ngitung aja ini mah. Integral 0,2. Ini apa nih? Jadi apa? Integralkan terhadap Y jadi X kuadrat Y itu ya. Ditambah 1/3 Y pangkat 3 dx. Batasnya dulu. 0 akar 4 min X kuadrat. Begitu? 0,2 ampun. Y-nya yang diganti. X kuadrat akar 4 min X kuadrat tambah 1/3 menjadi apa ini? Pangkat 3/2 ya. Pangkat 3/2. Nggak mau saya hitung. Ini ngitungnya harus gimana? Pakai substitusi. X sama dengan apa? Supaya keluar akar. Hah? Apa betul? Iya, sin. Banyak dosa. 2 sin theta. Tetanya harus antara, kalau sin supaya punya inverse, sin min pi/2 sampai pi/2 ya. Pi/2. Sin supaya punya inverse. Harus fungsi satu-satu. Lanjutkan nih teknik integrasi. Gitu ya. Oke, bisa. Jadi sekarang mah lebih merumuskan integralnya. Kalau hitungannya perlu teknik integrasi ya harus mundur. So, kalau mau disalin, apa yang mau disalin bingung. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini ada petunjuk, petunjuknya nggak usah di copy lah ya. Oke, nomor 3. Hitung katanya integral ini. Ini mah kayak nomor 1 ya. Cuma ngitung kan? Betul? Mirip nomor 1 aja kita hitung. Nggak betul. Kalau kayak nomor 1 mah ngapain saya 2 contoh yang sama di kuliah. Kalau tutorial mungkin beberapa contoh banyak yang mirip. Ini kita lihat pangkat X kuadrat dx nggak bisa diintegralkan. Nggak bisa dicari anti turunannya. Sampai mati juga nggak bisa. Kalau ada yang bisa mencari anti turunan dari ini, langsung dapat lulus dari ITB. Kasih profesor deh. Karena udah dibuktikan nggak bisa. Anti turunannya nggak bisa dicari. Kecuali pakai batas. Kalau pakai batas masih mungkin. Bahkan kalau dikasih batas dari min tak hingga sampai tak hingga, ini jadi bisa dihitung gitu, aneh. Pokoknya kalau anti turunan aja nggak bisa. Lalu gimana ngitungnya? Sangat populer soal di ujian seperti ini. Nggak bisa dihitung. Gimana yang ngitung anti turunannya? Nah, kalau seperti itu harus dibalik. Y dulu. Tapi kalau batasnya bukan persegi panjang, bukan konstan dua-duanya, nggak boleh gini ngebaliknya. Udah aja saya balik gini. Pangkat X kuadrat dy dx, y-nya juga saya balik gitu. 2 y/2, ininya 0,4 dibalik, nggak boleh. Ya, karena yang terakhir ini harus konstan. Kecuali dua-duanya batasnya konstan. Baru tinggal tukar aja. Nah, gimana? Untuk itu kembali harus merumuskan lagi.
daerah pengintegralannya. Ini nggak boleh. Ya. Nah, kita caranya gambar lagi. Gini, gambar, oh ya, daerah pengintegralan. Daerah pengintegral itu batas-batasnya adalah S himpunan X, Y. Kita lihat daerahnya. X-nya dari sini sampai sini. X-nya dari Y per 2 sampai 2. Gitu kan? Kan DX jadi X-nya itu. DY berarti batas Y-nya. 0, Y-nya 4. Kita gambar itu. Nanti mau dibalik urutannya. Kenapa dibalik? Karena ini tadi mencari anti turunannya nggak bisa. Mau DY dulu jadi. Gambar lagi. Gambar sama dengan dulu ini. AX sama dengan 2 dulu gampang. Atau gambarnya pakai GeoGebra ya. Supaya bagus. X sama dengan Y per 2. Gambarnya nggak 3 dimensi kalau daerah pengintegralan di sini aja. X sama dengan Y per 2. Enter. Kok nggak keluar gambarnya? Lah. Sebentar. Y sama dengan 2X. Oh, dia maunya Y-nya yang depan. Satu lagi, Y sama dengan 2. Salah. Apa tadi? Lupa. X sama dengan 2. Yang ini ditutup aja. Tadi kan udah selesai. X sama dengan 2. Udah, kita kasih warna yang lain-lainnya. Yang ini kita kasih warna. Mana nih settingnya di sini? Settingnya kok. Colornya merah itu ya. Yang ini colornya biru gitu. Kemudian saya gambar juga batas Y-nya. Y 0 sama Y sama 4. Y sama dengan 0. Sumbu X itu ya. Y sama dengan 4. Nah, kasih warna. Apalagi warna yang ada. Kasih warna hijau itu. Yang Y sama 0 kasih warna ini itu ya. Oke. Ini saya ambil dulu. Ini mah bisa lah kalian gambarnya ya. Hanya garis-garis lurus. Jadi yang merah itu tadi dapat dari mana? Y sama dengan 2X. Atau Y per 2 sama dengan X. Yang biru itu X sama dengan 2. Yang ungu itu, mana ungu nggak ada di sini, pakai ini aja. Y sama dengan 0, itu sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Satu lagi Y sama dengan 4. Oke, jadi daerahnya kita lihat gini. Y-nya antara 0,4, saya yang konstan dulu lihatnya. Y-nya antara 0,4 itu, Y antara 0,4 itu kalau digambar, mana yang warnanya agak abu-abu. Daerahnya ini ya. Y antara 0,4. X antara Y per 2 yang merah dengan 2. Antara merah dan biru. Antara merah biru itu adalah yang ini kan. Termasuk ini antara merah biru. Yang memenuhi keduanya mana? Ya yang segitiga ini. Di antara hijau ungu dan merah biru juga. Jadi daerahnya. Ini saya hapus lagi ya garis-garisnya.
Itu diburam gitu ya. Kalau bikin gitu kalian diburam. Yang udah jadinya mah yang benernya aja ini. Kita gambar. Kurang tebal. Jelek. Kita belajar mewarna dulu. Kurikulum Merdeka kan mewarna aja cukup. Oke, begitu? Paham ya menentukannya? Jadi ini saya dapat dari mana? Dari ini. X-nya di antara ini. Y-nya di antara ini. Terus gambar sama dengan dulu. Sama dengan, kemudian baru di antaranya. Oke? Ini adalah daerah S. Nah, sekarang mau dibalik integralnya. Mau dy dx. Berarti yang x harus jadi konstan. Betul jawab batasnya? Kan mau dy dx, berarti yang x yang terakhir, x-nya harus konstan. Kita rumuskan lagi si s ini. X-nya sekarang yang konstan. Lihat daerah kuning, x-nya paling kecil berapa, paling besar berapa? Daerah kuning ini, x-nya paling kecil berapa? 0 di sini. Paling besar 2. 0, 2. Y-nya dirumuskan. Kita lihat total kayak tadi, di total. Total jerawatan. Kalau Y, tarik tegak. Jangan tarik horizontal ya. Kan Y. Tarik tegak. Ini berapa Y-nya? Ini berapa Y-nya? Yang bawah dulu, gampang ya. Y-nya berapa? 0. Sampai? Nah, ini Y-nya harus dirumuskan dari sini. Yang merah. Y-nya sama dengan 2X. Karena saya maunya Y-nya. 2X gitu ya. Udah jalan si profesor. Moga-moga nanti 100 ya ujian 2. Masih A. Masih malas. Oke ya. Oke, kalau udah dirumuskan, maka kalau ini saya copy. Balik ke integral semula. Ini menjadi sekarang sama dengan integral ngikuti batas yang baru. X-nya yang belakangan 0,2, Y-nya 0,2X. Fungsinya mah nggak berubah. Hanya urutan dy dx-nya aja yang berubah. Dia sama dengan ini. Ini bisa dihitung. 0,2 ini kan terhadap Y, jadi Y pangkat X kuadratnya konstanta aja. Gitu. Dan ini bisa kita hitung lanjut menjadi yang diganti Y-nya. 2X pangkat X kuadrat dikurangi 0. Ya 0 udahlah. Nah ini anti turunannya apa? Bisa langsung lah itu pakai substitusi dalam arti X kuadratnya sama dengan U. Jadi pangkat X kuadrat ya. Turunannya kan ini ya kali 2X. Pangkat 4 min pangkat 0. Pangkat 4 min 1. Begitu. Oke, itu 3 contoh nanti di tutorial yang lain-lainnya. Kita sekarang masuk ke yang namanya integral lipat atas koordinat polar. Ya. Kenapa ada ini? Karena kadang-kadang nggak bisa dihitung dengan cara yang tadi koordinat XY. Oke, sebelum membahas dulu
integral lipatnya, saya perkenalkan dulu selintas aja mengenai koordinat polar. Koordinat polar di bidang ya. Kalau di ruang nanti namanya koordinat bola, kita nggak ikut itu. Itu yang dapat matematik C baru yang ikut. Atas permintaan mesin gitu. Oke, koordinat polar itu ikuti ini aja. Perhatikan sistem koordinat polar seperti lihat pada gambar di samping. Jadi bedanya ini ada sumbunya kayak sumbu X tapi namanya sumbu polar gitu ya. Ada satu sumbu. Kemudian kalau ada titik di bidang ini, kalau yang satunya lagi biasanya pakai Y, ini enggak dihitungnya sudutnya. Tarik ke pusat koordinat, nah sudutnya itu theta. Jadi dinyatakan dalam nanti panjang ini, R-nya ini, dan sudut theta titiknya. Oke, kalau kita samakan dengan koordinat XY, maka kita punya hubungan apa? Kalau koordinat XY kan ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Sehingga saya punya hubungan ini. Si X ini sama dengan R cos theta ya. Karena cos theta adalah ini dibagi R. Jadi X-nya R cos theta. Y-nya ini, Y dibagi R adalah sin theta. Jadi Y R sin theta. Selain itu saya juga punya hubungan ini ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Pitagoras aja. Nah yang penting sekarang adalah bukan dari koordinat polar ke XY, tapi dari XY ke polar. Karena nanti masalah tuh di soal munculnya selalu naturalnya dalam XY. Tapi nggak bisa dihitung, coba pakai polar gitu. Jadi X-nya nanti dirumuskan menjadi polar. Y-nya jadi polar. Nah, sekarang kita lihat dulu yang namanya persegi panjang polar. Kan yang di depan juga daerah integralnya persegi panjang dulu, baru daerah X sederhana dan Y sederhana. Nah, ini juga sama. Persegi panjang polar dulu, daerah pengintegralannya, baru nanti daerah R sederhana dan theta sederhana nanti belakangan. Nah, apa yang dimaksud dengan persegi panjang polar? Itu adalah daerah, oh ya sebelumnya dulu. Kalau saya mau menggambar ini, R sama dengan 3 di koordinat polar. Gambarnya apa ya? Di polar? Apa? Garis ke kanan. Ini. Hah? Di tengah sini. R-nya 3. Jadi titik pusatnya 3 terus dari sini kemana? Ini R sama dengan 3. Kalau yang ini boleh nggak? R-nya 3 juga nggak? Tetanya nggak disyaratkan. R-nya aja harus 3. Gambarnya gimana? R-nya 3. Tetanya bebas. Jadi gambarnya apa? Lingkaran R sama dengan 3. Tuh kan kayak lingkaran nggak? Kalau dari jauh kayak lingkaran. Kalau dari sini enggak. Biarin aja pokoknya itu lingkaran. Kan tetanya bebas ya udah. Tetanya 0 sampai 2 pi aja. Sekarang kalau R sama dengan 2 saya gambar ya. Ini R sama dengan 2. Jadi kalau R di antara 2 dan 3 itu adalah ini. Ya paham dulu. Gitu ya.
Sekarang theta, kalau theta konstan. Theta sama dengan pi per 6. Gambarnya apa? Gambarnya apa? Hah? Apa? Apa lingkaran? Melengkung gitu? Hah? Juring. Enggak. Jurik kali. Sudutnya 30 derajat. Hasilnya apa? Hah? Apa? Ya itu apa? Jadi namanya apa kalau gitu? Hah? Semut. Masa gambarnya semut? Hah? Bukan kayak garis lurus lagi, garis lurus gitu ya. Bukan kaya lagi, sangat kaya. Ini pokoknya sudutnya pi per 6. Jangan ke sini ya. Kalau ke sana nanti sudutnya segini. Garis lurus tapi sepotong. Ya gitu. Udah ini tetanya pi per 6. R-nya berapa? Nggak ada syarat. Jari-jarinya boleh mana aja. Nah, gitu ya. Kalau satu lagi, theta sama dengan pi per 3. Saya gambar. Bentar, ini terlalu tinggi. Theta pi per 6. Theta sama dengan pi per 3. Itu lagi. 60 derajat. Kalau theta di antara pi per 6. Pi per 6 dan pi per 3 itu adalah daerah ini ya. Itu di antara tetanya. Nah, yang dimaksud persegi panjang polar atau kutub, persegi panjang polar itu adalah bentuknya katakan S gitu. Himpunan ininya R theta, jangan dibalik ya. Kayak koordinat XY jangan nulisnya YX gitu ya. R dulu baru theta. Dua-duanya konstan. Katakan di antara ini R-nya antara AB, theta-nya antara alfa beta itu sudutnya. Gambarnya coba kita lihat gambarnya. Ini R sama dengan A. Tadi gambarnya lingkaran kan? R sama dengan ini. Konstan tuh lingkaran. R sama dengan A. Ini. R sama dengan B. B-nya lebih besar dari A ya. Ini. Apa? R sama dengan A. R sama dengan B. Sudutnya di antara tetanya di antara alfa, sudutnya ini sebesar alfa. Satu lagi sudutnya beta. Dan ini. Theta sama dengan beta. Nah, mana persegi panjang itu yang mana? Yang mana? Yang R-nya di antara 2R, tetanya juga di antara ini ya. Nah, itu namanya persegi panjang polar. Bentuknya nggak kayak persegi panjang. Paham? Itu atau yang bawahnya ya? Benar ya. R-nya di antara yang ini dan ini. R-nya, tetanya di antara yang garis lurus ini dengan garis lurus ini. Neng, paham nggak? Kamu siapa namanya? Hah? Amel. Nah, sekarang baru rumusnya mau diturunin nggak? Nah,
Saya punya persegi panjang polar. Berarti ini tetanya di antara teta sama dengan alfa sampai teta sama beta. R-nya antara R sama dengan A, ini lingkarannya nggak digambar penuh, dan R sama dengan B. Ini. Saya mau mengintegralkan fungsi 2 peubah, alasnya tuh ini, alasnya. Daerah pengintegralannya. Nah, maka dilakukan partisi, jadi sudutnya dari alfa sampai beta dibagi-bagi. Ini alfa, ini bagi, kalau dibagi sudutnya gini ya. Dibagi sudutnya ini terus, bagi-bagi. R-nya dibagi-bagi gitu, R-nya bagi-bagi. Nah, kemudian kita lihat satu partisi aja. Nggak saya turunin, maka kalau ini lebarnya antara 2R jadi delta R. Kalau ini di antara 2 sudut ini delta theta, maka si ini yang nggak diturunin nih, yang kotak kecil itu luasnya adalah delta A itu sama dengan R delta R delta theta. Itu ceritanya di sini di rumus, sini dipilih. Ini nanti pengganti dari dy dx atau dx dy. Ya, jadi padanannya dy dx itu sama dengan r dr d theta. Ini sebagai pengganti dari dy dx atau dx dy. Boleh urutannya boleh di putar-putar ya, boleh dibalik-balik, tergantung nanti batasnya mau r dulu mau theta dulu. Itu yang nggak diturunkan. Ya, sebenarnya menurunkannya itu ngitung luas ini. Luas ini sama dengan ini. Ada wakil segala ya. Ini titik wakil nih. Percaya aja ya. dy dx itu menjadi r dr d theta. Atau r d theta dr. Tergantung nanti perlunya ngitung. Supaya cepat kita. Oke. Jadi, nah udah. Jadi, saya tulis di sini aja. Maka integral lipat 2 atas daerah S yang tadinya dalam bentuk ini dA ini bisa dy dx atau dx dy itu dalam polar menjadi sama, ininya mah S sama ya, tapi dalam polar nanti itu X-nya diganti. Kalau dalam polar kita lihat tadi X-nya ini nggak boleh lupa R cos theta, Y-nya R sin theta. Jadi ininya nanti diganti X-nya dengan R cos theta, Y-nya R sin theta. Nah, dy dx-nya itu berubah menjadi R dr d theta atau R d theta dr. Tergantung kita merumuskan S-nya nanti. Mau urutannya yang mana dulu? Sudah, contoh aja. Tapi baru persegi panjang polarnya. Artinya kedua batasnya konstanta. Oke, kita lihat hitung contohnya. Ini fontnya kok
Ini gambarnya kita nggak tahu ya. Nggak tahu gambarnya. Yang perlu tahu sebenarnya atasnya, pokoknya ya bentuknya mau paraboloida, mau acak-acakan, pokoknya atasnya yang mana itu. Bawahnya mana itu yang penting. Coba kita lihat. Sketch dulu. Yang jelas ini selalu positif, betul? Fungsinya. Pangkat selalu positif. Paling kecil berapa dia? 1. Kalau X-nya 0, Y-nya 0 ya. Kalau di luar 1, ini ada angkanya pangkat sesuatu lebih gede lagi. Jadi paling kecil 1. Saya gambar 1 ini. Saya nggak tahu, itu nggak masuk dalam, ini bukan paraboloida ini. Ya pokoknya nggak tahu lah gambarnya gimana permukaannya. Pokoknya dia paling kecil 1. Wah ini mah ada yang lebih kecil ya. Berarti gambarnya jangan gini. Gambarnya anggap aja ginilah permukaannya, nggak tahu gimana. Paling nggak bisa saya ngegambar permukaan. Pokoknya paling kecil 1 dia. Ini permukaan gitu. Kayak oh enggak. Aduh, enggak, jangan. Kalau itu dalamnya ikut ya. Ini hanya kulitnya aja. Aduh, paling nggak bisa lah ngegambar permukaan. Gini aja. Nggak tahu gimana. Pokoknya permukaan paling kecil 1. Nah, di atas daerah. Nah, R-nya saya gambar terpisah. Ini kalau di atas daerah berarti ini R-nya itu daerah pengintegralannya. Himpunan R, theta 1 R3 0 theta. Ngapain lagi ditulis yang sama ya? Sebenarnya maunya saya gambarnya. Jadi gambarnya gimana ini? R-nya 1 sampai 3, R1 sebenarnya lingkaran ya, penuh sampai R3. Tetanya dari 0, tetanya pakai biru. Tetanya 0 ini ya. Tetanya pi per 4, 45 derajat. Teta sama 0. Jadi daerahnya ini. Kalau digambar di 3 dimensinya, ya mana bawahnya? Ini teta 0, teta pi per 4. Kemudian ini ada busur lingkaran, jari-jari 1, ada jari-jari 3. Di daerahnya adalah bawahnya ini. Jadi fungsinya saya nggak tahu gambarnya, asal tahu pokoknya dia di atas positif. Maka volumenya bisa langsung dirumuskan. Integral apa? Atas daerah R, belum dipolarin dulu, biar aja ini. Pangkat X kuadrat tambah Y kuadrat DA ya, nggak tahu DX DY, nggak tahu DY DX karena ininya belum ditulis. Umum aja. Oh ya, kenapa ini? Karena ini tingginya kan dari permukaan sampai sini. Ini tingginya sama dengan dari fungsi ini sampai bidang X, O, Y tingginya. Langsung. Nah, ini kita hitung sekarang. Masukkan ke polar. Masukkan ke polar. Kalian tulis batasnya. Polarnya. Karena dua-duanya konstan. Terserah mana dulu. Saya yang pakai sudut rasanya lebih rumit. Jadi ini belakangan aja. Ini yang depan. Fungsinya ubah. X-nya dalam polar. Y-nya dalam polar. X kuadrat tambah Y kuadrat jadi apa? R kuadrat cos kuadrat tambah Y
R kuadrat sin kuadrat. Jadi R kuadrat. Kalau nggak paham nanya. Atau lihat sini lagi. Tadi udah saya tulis. Nah ini. Langsung aja atau dimasukkan satu per satu ketemu ini. DA-nya menjadi R. Jangan lupa ada R-nya. DR D theta atau D theta DR. Ini D apa? DR karena batas R duluan. Udah ini tinggal biasa aja ngitung kayak yang semula. Ini menjadi apa? E pangkat R kuadrat per 2 ya. 13 0 pi per 4. D theta 0 pi per 4. Masukkan R-nya yang diganti. E pangkat 9 per 2 dikurangi E pangkat 1 per 2. D theta. Menjadi nggak ada tetanya, jadi konstanta aja kan. Theta aja gitu kan. Karena ini kan konstanta nih. Dengan batas 0 pi per 4. Sama dengan, hitung sendirilah. E pangkat 9 dikurangi E pangkat 1 per 2. Masukkan sudutnya pi per 4 dikurangi 0. Gitu. Oke. Gampang ya. Nanti yang susahnya sebentar lagi. Supaya kalian gak rugi. Sekarang kita akan membahas daerah R sederhana sama theta sederhana. Saya ambil dulu gini. Kalau paham, pada gampang mengingatnya. Jadi enggak. Ini sekarang kita lihat. Aduh ini tadi kekecilannya. Daerah. Oh udah ada namanya itu. R sederhana. Itu cirinya S-nya ini. Kalau R sederhana, R-nya dibatasi fungsi. Ya, kayak X sederhana, X-nya dibatasi fungsi. Theta-nya konstan gitu ya. Jadi salah satu harus konstan. Kalau dua-duanya saling fungsi nggak bisa. Harus dipecah-pecah. Ini theta-nya kalau dilihat di gambar ini. Theta-nya mana? Di antara mana? Alfa beta kan ini. Tadi garis lurus. Theta sama dengan alfa. Ini garis lurus. Theta sama dengan beta. R-nya. Nah, kalau tadi yang persegi panjang. R-nya di antara R sama dengan A. Busur lingkaran. Dengan R sama dengan B. Sekarang. Ininya bukan busur lingkaran lagi, tapi liak-liuk. Nggak beraturan. Ini bukan busur lingkaran nih. Yang ini R fungsi theta. Ya. R fungsi V1. Fungsi dari theta ya. R selalu fungsi dari theta. Nggak mungkin R fungsi dari R. R-nya. Satu lagi, yang ini batas luarnya. Nah, itu adalah namanya fungsi V2.
theta. Aduh, kurang gede ya. Diulang. Jadi V1 theta, R-nya, dan R sama dengan V2 theta. Sedangkan theta-nya konstan. Ini theta sama 0 hampir sama aja. Theta-nya konstan di antara alfa, theta-nya beta. Nah, ini namanya R sederhana. Kalian udah bisa menebak integral ini yang tadinya S, F, X, Y, dA. Kalau dalam polar menjadi apa ini? Tentunya ini X-nya harus diganti R cos theta. Nanti Y-nya diganti R sin theta. Ini menjadi R d theta dr atau dr d theta? Hah? Harus dr d theta ya. Karena yang konstan harus belakangan ini. Yang fungsi duluan. V1, V2. Fungsi dari theta. R dari batas R dulu, baru batas theta. Itu aja logikanya sederhana. Temennya daerah theta sederhana. Itu S-nya berbentuk R, theta. Jadi yang konstan R-nya ya. Theta-nya fungsi. R-nya konstan di antara AB. Theta-nya di antara dua fungsi. Fungsinya pakai apa ya? Saya samakan ya. Gambarnya aja dulu lah. Ini katakan psi 1 theta fungsi dari R ya. Theta ini fungsi dari R. Nah, gambarannya gimana? Lihat yang konstan dulu. R-nya antara AB. R sama dengan A dan R sama dengan B. Di antaranya. Tapi sudutnya nggak konstan, bukan garis lurus. Sudutnya nggak tahu luak-liuk aja gitu. Ini theta sama dengan fungsi dari R. Yang satu juga ini nggak garis lurus. Theta fungsi 2. V2 dari R. Ntar simbolnya pakai V atau apa saya samakan dengan. Oh ya pakai V, betul. Gitu ya. Jadi daerahnya mana? Daerahnya ini. R-nya antara dua busur lingkaran. Theta-nya nggak garis lurus batasnya. Maka integral lipat 2-nya yang tadinya selalu awalnya biasanya polar dulu. Kartesius dulu. Karena susah dihitung pakai polar. Yang konstan belakangan. Yang fungsi psi 1R, psi 2R, ini F, R cos theta, R sin theta, R, apa ini? D theta, dr ya. Harus urutannya gitu. Ngapain tuh? Oke, kita lihat contoh berikut ini. Oh, ini salah soal. Masa X semua ini set. Kita gambar dulu ya. Sebenarnya perlunya tuh gambar tuh mana atapnya, mana bawahnya gitu.
Kalau ini kira-kira kalau dari sini kelihatannya mana yang atap, mana yang bawah fungsinya? Yang atap yang ada setnya pastilah. Setnya berapa itu kan di atas. Yang ini nggak ada setnya, pasti nanti bagian dari daerah integralnya. Oke, yang ini gambarnya apa? Hah? Paraboloida. Yang tadi yang merah itu ya. Nah, gampang. Coba kita gambar aja di sini. Mana yang 3D-nya hilang? Wah. Oh, ini ada dia. Saya gambar ulang ya. Ini tutup semua. Ah, ini udah ada nih. Nah, paraboloida. Kemudian temennya kita lihat gambar ini. Ini gimana ngegambarnya? Ini silinder ya. Kan hanya 2 variabel yang muncul. Kalau silinder tuh hanya 2 variabel yang muncul. Salah satunya bebas. Saya rumuskan dulu ini. Kita kuadratkan sempurna dulu. Min 1 kuadrat harus min 1 ya. Supaya cocok. X kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 1. Gambarnya apa itu? Hah? Di bidang X, O, Y. Lingkaran pusatnya 0,1. Lingkaran pusatnya 0,1. Tapi kalau di 3 dimensi di 0,1, X-nya 0, Y-nya 1. Ah, di bidang XY dulu susah. Di bidang XY dulu. 0,1. Terbalik. Sampai pusingnya. Ah, salah. Harus agak tinggi. Karena 0,1. 0,1 ini pusatnya ya. Lingkaran jari-jari 1. Begitu? Nah, sekarang kalau di ruang gambarnya apa? Tabung ya. Di ruang gambarnya ini X, ini Y, ini Z, ini pusatnya di sini tadi, ini ada lingkaran di situ. Itu ke atas gitu ya. Tabung. Kita gambar di sini aja, kalian gambar saya nggak kebayang. Yang ini tutup dulu. X pangkat 2 tadi ditambah Y pangkat 2 gitu ya. Tadi itu apa tadi? Lupa lagi. Sama dengan 2Y. Kemana dia? Sama dengan ini jangan ada A-an. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 2Y. Lah, setnya nggak dia gambar. Oh, 3 dimensi. Mana 3 dimensinya? Oh, nggak mau dia. Kalau gitu gambarnya ini. X pangkat 2 ditambah Y min 1 pangkat 2 yang udah diubah. Nah, dia mau tabung tuh. Bodoh ya. Kalau diurai nggak mau itu. Ini tabung, ini paraboloida. Kebayang tuh bendanya? Ya. Jadi kalau saya ada di dalam ruangan itu, lihat ke atas warna apa? Ke bawah ini alas ini ya, lingkaran ini ya. Nah, tinggal dirumuskan aja.
berapa tingginya, berapa ininya apa? Darah integrasinya. Tapi kalian salah gak ngerumuskannya? Coba. Nih darah. Saya crop ya. Saya crop. Oke. Nah, daerah pengintegralannya ini adalah lingkaran yang di bawah ini nih. Nah, lingkaran yang di bawah itu saya namakan S ya. S. Rumuskan dulu si S ini. Saya mau dalam koordinat kartesian boleh, polar boleh ya. Coba kita lihat. S paling enak dalam polar. Pakai kartesian susah. Bisa juga mau dalam R theta aja. Kembali kalau merumuskan gini, salah satu dipilih konstan batasnya. Ya. R-nya ini yang susah di sini nih, pada susah. Kemudian tetanya. Kalau R-nya saya pilih konstan, sebentar. Oh ya betul. Kalau R-nya saya pilih konstan, berarti R-nya harus antara dua busur lingkaran, betul? Kalau ini dipilih misalkan berapa angkanya, nggak tahu A, B itu kan antara dua busur lingkaran kan? Yang pusatnya di 00. Ini nggak mungkin antara dua pusat lingkaran. Jadi gimana? Saya gambarnya benar? Benar ya? Oke. Nah, karena rumit, saya mau ngitung dulu daerahnya yang ini aja. Yang sepotong ini aja. S-nya mau yang sepotong ini aja. Nggak jadi ini. Nah, S-nya saya mau yang ini aja. Yang sepotong ini nih. Nanti kan tinggal dikali 2. Alasnya saya hanya pakai yang ini. Ini S. Ini setengah alasnya. Setengah alasnya. Nah, setengah alasnya ini R-nya nggak bisa dibikin konstan. Karena nggak antara dua busur lingkaran. Ingat, busur lingkarannya harus berpusat di 00. Kalau di antara dua busur lingkaran pusat 00, ini harus R berapa gitu. Nggak bisa. Berhenti. Kalau gini nggak bisa. Nggak bisa. Tetanya yang konstan. Daerah ini setengah lingkarannya nanti, karena yang sebelah sini nanti dikali 2 karena simetri hasil integralnya. Tetanya ini bisa nggak di antara dua busur? Di antara dua garis. Berapa paling kecil? Min 52. Min pi per 2 sampai? Nggak boleh. Busur lingkarannya harus berpusat dari 00. Jangan dari sini. Gitu nggak boleh. Dari 00. Daerah itu berapa? Dari 0 sampai pi per 2. Yang titik di sini kan 0 ini sudutnya. Yang titik di sini sudutnya pi per 2. Enggak, semua masuk.
Yang di sini titik, begitu garisnya ke sini, udah masuk. Ini busur lingkaran tuh ada di sini. Begitu ada garis lurus, dia udah masuk. Nggak ada yang di luar. Paling kecil kan 0 sudutnya. Begitu sudutnya lebih gede dikit, udah kepotong masuk daerah. Susah yang ngelihat itunya. Latihan. Nah, kalau sudah, nah, tetanya sementara anggap sudah dulu ya. R-nya kembali di total. Total nih. Kalau melihat R, kemana kita harus narik garisnya? Kalau tadi kan kalau X, Y, kalau Y berarti ke atas. Kalau ngelihat X berarti horizontal. Kalau lihat R kemana? Dari 0,0 tarik. Tak. Sampai sini. Nah, R-nya berarti paling kecil berapa? 0. Paling gede berapa ini R-nya? Kita rumuskan ini dari sini. Busur ini saya rumuskan. Tadi kan katanya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2Y. Bikin dalam polar. R cos kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat ini jadi R kuadrat kan ya? 2 apa? R cos theta. Gitu. Jadi R-nya berapa? 2 cos theta. Sin ya. Sin ya. Nah, berarti yang pinggiran ini rumusnya R 2 sin theta. Kerasa aneh, tapi benar. 2 sin theta. Nah, siap pusing. Kalau udah bisa merumuskan ini, gampang. Merumuskan daerahnya yang susah tuh. Tingginya mah gampang lah. Maka volume benda adalah integral lipat, tinggal salin aja yang konstan belakangan. Kemudian ini 0,2 sin theta. Kita lihat ini tingginya berapa ini? Ini tingginya dari yang merah sampai alas. Itu adalah sebesar berapa ini? Yang paraboloida dikurangin 0 ya. Bawahnya 0 kan setnya. Tapi dalam polar R kuadrat sama dengan ya R kuadrat. Kok sama dengan lagi? Dalam polar X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi ini R kuadrat. Sisanya R dr d theta. D theta. dr d theta ya. D theta. Karena ini batas R duluan. Halo. Lumayan. Udah ini mah hitung sendiri ya, gampang. Oh ya, dikalikan 2. Karena saya baru ngitung lingkarannya yang sini aja, yang oktan 1. Padahal masih ada di sini. Ya. Dikali 2. Ayo lo pusing. Aduh, gua mah udah nggak sanggup yang gini. Ya tahun depan ketemu lagi. Puyang.